Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Amarina Arsyada dengan titik barokah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan bahasa resmi oleh bangsa Indonesia serta dijadikan sebagai bahasa persekutuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan setelah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu 1 hari sesudahnya, bersamaan dengan konstitusi. Dasar yang digunakan ialah bahasa Melayu Riau, Kepulauan Riau dari abad ke-19. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak adanya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kedua, perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Yang pertama, gelombang 1, yaitu bidang iptek. Kemajuan iptek yang begitu kuat dapat mengubah sikap, pandangan, serta perilaku orang. Dan dengan kemajuan ini, kita dapat mudah berkomunikasi dengan seseorang, kapanpun dan dimanapun kita berada. Entah itu melalui handphone, internet, dan lain-lain. Kedua, yaitu gelombang kedua, bidang ekonomi. Globalisasi dan ekonomi nampak sebagai suatu keterkaitan mata rantai yang sulit dipisahkan. Oleh karena itu, peristiwa ekonomi yang terjadi di suatu negara dengan mudah diikuti dan mempengaruhi negara lain. Gelombang ketiga yaitu bidang lingkup hidup. Kebakaran hutan di Indonesia sangat mempengaruhi dunia. Seperti contohnya, kebakaran hutan di Kalimantan. Asap kebakaran hutan di Kalimantan sangat mempengaruhi negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya. Dampaknya sangat terasa ke seluruh dunia, di mana penerbangan ke Indonesia tertunda karena adanya gangguan asap. Gelombang keempat yaitu bidang politik. Bidang politik sama dengan ekonomi, di mana bidang politik sangat mudah dipengaruhi atau mempengaruhi negara lain. Kekisruhan dalam negeri juga berdampak sangat besar terhadap perkembangan pariwisata dan pedagang dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Titik Barokah. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang dampak globalisasi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dampak positif. Yang pertama, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia lewat media teknologi. Yang ketiga, meningkatkan terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Yang kelima, dalam bidang pendidikan bisa ditetapkan sistem belajar jarak jauh atau belajar tanpa guru dengan metode e-learning yang artinya belajar via elektronik. Dampak negatifnya yaitu 1. Masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia dan menggunakannya di kehidupan sehari-hari. 3. Hilangnya budaya tradisional